Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, halo sobat FRS. Selamat datang di podcast Fakultas Rekayasa Sistem. Hari ini bersama saya Sukarti yang akan menjadi host. Kita beruntung sekali hari ini karena kita dapat berbincang dengan narasumber yang luar biasa dan inspiratif banget. Halo Kak Muji. Hai. Selamat datang di Ya. podcast Fakultas Rekayasa Sistem. Oke, siap. Senang sekali bisa diundang sama teman-teman ya hari ini. Semoga kita bisa sharing seru ya sore hari ini. Siap. Oke, kita mau ngomongin apa sih Kak hari ini? Oh, mungkin teman-teman kita belum tahu nih siapa sih narasumber kita. Mungkin Kak Muji dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, sobat FRS, perkenalkan nama saya Mujiati. Asalnya dari Sulawesi Tengah. Saya alumni UTS, Program Studi Ekonomi Bangunan. Oke, mungkin itu aja Kak, perkenalan singkat. Nanti kalau mau nanya-nanya lebih lanjut boleh banget. Oke, gas itu Kak. Oke, langsung aja mungkin yang pertama itu mungkin Kak Muji dapat menceritakan bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat mempengaruhi masa depan perempuan dalam masyarakat. Oke, baik. Paling sedikit ya teman-teman. Kenapa sih perempuan itu harus berpendidikan gitu? Karena perempuan itu ke depan bakal menjadi almadrasatul ula, teman-teman. Kita bakal ngajar tentunya, kita bakal ngedidik anak-anak kita, bukan hanya anak kita mungkin, tapi kita juga berperan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kenapa perempuan itu penting banget berpendidikan. Dan kita tuh harus menghilangkan tuh stigma-stigma dari masyarakat bahwasanya udahlah perempuan tuh nggak usah sekolah, perempuan itu di rumah aja, kerjaannya tuh ya udah dapur, kasur, sumur gitu. Itu tuh harus benar-benar dihilangin teman-teman. Karena apa? Pendidikan bagi perempuan itu penting banget gitu. Karena lagi-lagi suatu bangsa itu dilihat dari gimana tuh perempuannya. Kalau perempuannya baik ya bangsanya akan maju. Tapi kalau perempuannya tidak baik gitu ya, kita bisa lihatlah perkembangan bangsa kita seperti ini gitu. Ada lagi Kak? Oh, benar sekali Kak. Pertanyaan dari Kak Muji itu sangat menginspirasi banget. Namun kita tahu ada banyak hambatan yang dihadapi oleh perempuan, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Apa saja sih hambatan utama yang dihadapi perempuan pada wilayah yang kurang berkembang? Maksudnya daerah-daerah yang pedalaman gitu ya? Iya, betul sekali Kak. Apalagi saya ini di wilayah yang belum berkembang juga termasuk. Oke, baik teman-teman. Banyak ya kita lihat di daerah-daerah pedalaman gitu ya, biasanya disebut 3T, terluar, terdalam, terter lah gitu bahasanya gitu. Nah, emang di daerah-daerah seperti itu tuh pendidikan cukup sulit gitu, bukan hanya untuk perempuan sebenarnya, untuk semua gitu, baik laki-laki maupun di daerah-daerah yang terluar gitu ya, terdalam itu pendidikan cukup sulit. Kenapa ya? Itu karena akses jalan terutama teman-teman. Itu benar. akses jalan tuh ya nggak sih, sulit banget nggak sih? Sulit, benar Kita lihat deh teman-teman banget. kita yang dari Batu Rotok ya nggak sih? Iya, Ke sini iya. ke UTS jauh-jauh buat kuliah. Nanti lembah gitu ya, harus melewati sungai-sungai, jalan yang begitu rusak gitu. Ya, ini tuh yang harusnya kita tagih gitu ke pemerintah terkait jalan yang rusak, akses yang sulit, sehingganya anak-anak mau berpendidikan Benar. dan sekolah di daerahnya pun masih sangat terbatas gitu ya, segala aksesnya terbatas, fasilitasnya terbatas gitu. Jadi kalau dari kakak sendiri sih struggle-nya itu adalah akses, kemudian yang kedua itu adalah sistem pendidikan yang mungkin belum ada di desa tersebut gitu ya, dan juga tadi stigma masyarakat yang meremehkan bahasanya udahlah perempuan itu apalagi di jalur pedalaman gitu ya, benar lebih sekali, banyak kayak Kak. udah lulus SD langsung nikah gitu, padahal kayak nggak tahu nih ilmu rumah tangga gimana, nanti mau masak gimana gitu ya. Jadi Iya. itulah kendala-kendala yang dialami perempuan-perempuan yang berada di daerah-daerah mungkin yang masih terpencil gitu. Itu sulitnya tuh Benar untuk sekali. pendidikan. Oke, selanjutnya mengapa penting bagi perempuan untuk misalnya kayak perkuliahan, kan banyak kan kayak yang lulus SD tadi seperti yang kakak bilang kan, mengapa sih penting bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikannya? Oke, baik. Sebenarnya pendidikan yang terpenting yang pertama agama gitu. Kenapa penting banget gitu ya pendidikan agama? Karena lagi dan lagi gitu. Dia akan kuat, Benar akan sekali. tahu berakhlak yang baik gitu ya. Itu juga karena pendidikan agama gitu. Punya akidah yang kuat, kepercayaan yang kuat itu akan menentukan gimana nanti ketika dia di medan luar gitu ya, apakah dia bisa bertahan atau tidaknya gitu. Dengan agama juga belajar tentang gimana akhlaknya bersikap kepada masyarakat. Terus kemudian tadi tentang perkuliahan gitu. Iya. Penting banget perempuan untuk mencapai sampai bangku perkuliahan kalau misalnya bisa diusahakan gitu ya teman-teman, karena ternyata banyak hal ilmu itu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu tidak kita dapatkan di
bangku-bangku SMA jelas banget Ya, gitu ya, jelas apalagi banget, Kak, karena jelas. relasi perkuliahan lebih luas, Lebih luas. gitu. Makanya emang penting banget sih kalau bisa diusahakan pun kita sebagai sekarang sebagai seorang mahasiswa gitu ya. Ya kita carilah tetangga kita mungkin atau siapapun itu yang masih kesulitan untuk Betul. kuliah gitu ya. Kita carikan link beasiswa untuk teman-teman kita bisa sampai ke perguruan tinggi. Gitu. Betul sekali. Jadi kita sebagai perempuan itu harus menempuh pendidikan yang sangat luas, terutama tadi Benar ilmu banget. agama. Oke. Selanjutnya, apa peran penting para pendidikan, lembaga pendidikan dalam memainkan dan mempromosikan kesetaraan gender nih, Kak? Oke, baik. Tentang menyinggung tentang kesetaraan gender Betul gitu ya. sekali, Kak. Ini mungkin sebuah isu yang sangat dari dulu sampai sekarang mungkin akan terus menjadi pembahasan gitu. Transgender perlu banyak baca buku gitu ya, perlu banyak edukasi, jangan sampai kita salah mengartikan gitu. Nah, peran pemerintah dalam pendidikan itu sangat penting banget gitu. Tapi yang kakak syukurin sekarang gitu ya, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Yang di zaman dulu tuh yang boleh sekolah mungkin laki-laki doang gitu ya, iya, yang iya, boleh iya. pinter laki-laki doang. Tapi sekarang pun pemerintah alhamdulillahnya kan udah melek gitu ya. Betul. Terkait mau laki-laki mau perempuan semuanya tuh penting dan butuh namanya pendidikan Pendidikan. gitu. Jadi kalau terkait pendidikan, perannya pemerintah sekarang adalah ya turunkanlah UKT gitu ya, Oh, teman-teman gitu ya. Jangan dinaik-naikin lah UKT-nya gitu. Gimana ya? Masa kita mau UKT dinaikin gitu kan? Betul. Ya Kayak inilah membatasi ya. bener banget ya, harusnya peran pemerintah tuh udah mencerdaskan orang-orang yang butuh dicerdaskan gitu. Oke, orang-orang mungkin yang ekonominya kelas atas Oh, gitu ya, benar sekali. mudah banget untuk kuliah di mana aja, mau memilih kampus yang mana aja ya nggak sih Benar gitu. sih, Kak. Tapi kalau untuk yang rakyat menengah ke bawah gitu ya, kakak pun ke UTS jauh-jauh ngapain coba, dari Sulawesi Tengah jauh-jauh terbang ke NTB, dan ini salah satu tempat yang mungkin kakak dulu waktu SD belajar, oh NTB itu di mana gitu ya. Dan mau kuliah pun kakak tuh dulu nggak jadi gitu, karena memang nggak ada biaya. Orang tua menitipkan pesan kayak, Dok, bapak ibu nggak bisa biayai ya, kalau mau sekolah silakan usaha sendiri. Bahasanya alhamdulillah ditawarin gitu, ada beasiswa. Hal-hal yang kayak gini nih yang dibutuhkan gitu. Peran pemerintah adalah ya gimana cara memperbanyak mahasiswa, memperbanyak beasiswanya gitu ya, bukan menaikkan biaya pendidikannya gitu. Kita kan penerus bangsa ini, Benar, anak-anak muda benar. penerus bangsa. Jadi biaya UKT itu perlu diminimalisirkan sih, Kak. Bener banget. Pesan buat pemerintah nih kalau yang nonton ya, siapa tahu ada yang nonton tiba-tiba bapak-bapak yang mobil platnya merah ya. Nice. Tolonglah suara kita nih disuarakan gitu. Benar sekali, Kak. Apa lagi nih, Oke, Kak? selanjutnya apa langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi perempuan? Oke, dari pemerintah dulu ya. Dari Betul. pemerintah tadi udah kita spill ya, intinya gimana pendidikan itu dipermudah aksesnya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin nonton nantinya gitu ya. Ya tolonglah gitu pemerintah, kepada seluruh pemerintah Indonesia gitu ya, terkait akses pendidikan di dalam daerah-daerah yang masih terpencil. Kalau misalnya akses jalannya belum bisa dibangun, ya dibangunlah pendidikan di situ gitu ya, sekolah-sekolah di situ. Kemudian dikirimlah guru-guru terbaiknya untuk di daerah-daerah itu gitu. Kemudian peran masyarakat. Nah, sebelum peran masyarakat, kakak mau ke peran mahasiswa dulu. Boleh, gitu. boleh, Dok. Nah, peran mahasiswa ini penting banget gitu. Kita sebagai agent of change gitu ya, yang bakal nanti kedepannya memberikan perubahan. Benar. Gitu. Mau yang ngasih ngadain antusias kegiatan itu. BEM gitu. Nah, terus di semua BEM tuh pasti rata-rata ada sosmasnya. Ya Benar, nggak sih? Kak, ada. Nah, ini tuh peran pentingnya di situ, di mana kita mahasiswa dituntut untuk ayo bergerak sama-sama. Kita cerdaskan masyarakat bahwasanya pendidikan tuh penting gitu. Nah, kalau bisa teman-teman nanti nih go to school gitu ya, ke SD mengedukasi para adik-adik untuk semangat berpendidikan. Benar. Kemudian coba datang-datang ke masyarakat ngasih edukasi gitu ya, tentang Bapak Ibu ini pendidikan tuh penting banget. Betul gitu. sekali, Kak. Anak-anak tuh perlu dikasih asupan gitu ya, bukan asupan vitamin A B C aja, tapi vitamin pendidikan juga perlu gitu. Betul sekali. Nah, itu peran mahasiswanya. Nanti Iya, Kak. ketika mahasiswa udah gitu ya, merubah mindset masyarakat, insya Allah masyarakat juga lama-lama akan terbuka dan mempersilahkan untuk anak-anaknya berpendidikan gitu. Betul sekali. Seperti yang kita tahu kan, ada yang orang tua terkadang menyulitkan anaknya berkuliah, misalkan bener ada banget. yang ekonominya stabil tapi mereka membatasi anaknya untuk berkuliah. Bener Ada yang banget.
ekonominya stabil tapi anaknya ini yang gak mau kuliah. Gimana sih kita cara mengeksplorkan mahasiswa yang mau berkuliah atau berpendidikan gitu? Oke. Itu balik lagi ke peran kita sebenarnya ya, gimana kita mau untuk mengajak dan membranding diri gitu. Nah, peran kita sebenarnya sebagai seorang mahasiswa bukan hanya kuliah pulang. Betul sekali. Berorganisasi itu penting karena itu bakal jadi bahan pembelajaran gitu. Kakak belajar banget dari, mau sedikit boleh ya? Boleh. Semoga boleh. tidak panjang ya teman-teman gitu. Kakak belajar dari KKN. Kebetulan KKN kemarin di Desa Buir gitu ya teman-teman. Nah di situ tuh kakak belajar, kan kakak cuma dikasih waktu 2 bulan tuh untuk KKN. Nah kita itu satu tim kompak banget buat ayo kita kejar proker harus cuma selesai gitu. Nah proker lumayan banyak di situ ya, cuma kasih waktu 2 bulan gitu. Kita fokus banget ngajar proker sampai selesai, kita buat greenhouse, kita buat produk gitu yang benar-benar akhirnya kita tidak bersosial ke masyarakat gitu. Akhirnya kita dicap masyarakat sebagai KKN yang kerjanya mungkin tidur mulu gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Apa masa KKN nggak bersosial? Karena benar-benar kita tuh hanya di posko yang ngerjain proker pagi, siang, sore, malam sampai selesai gitu ya. Cap masyarakat sebagai orang yang mahasiswa yang KKN-nya percuma, nggak ada ininya gitu. Tidak bersosial. Iya benar. Padahal ternyata poin yang diambil adalah masyarakat itu butuh kita turun. Oh betul. Kita sharing, betul sekali. kita cerita pengalaman karena ini real banget ya. Kita ketika di masyarakat tuh ketika wah mahasiswa ya itu beda loh. Mereka vibes-nya ketika ngeliat sekolah di mana deh, SMA, atau kalau misalnya ada yang nongkrong-nongkrong, kamu ini sekolah yang pinter jangan nongkrong. Tapi ketika kita kenalan sekolah di mana deh, ya, ini mahasiswa UTS, mereka tuh langsung kayak menjaga apa ya, kayak wah ini mahasiswa nih gitu, yang di mindset masyarakat mahasiswa tuh pintar segalanya ya, bisa apa aja gitu ya, padahal kita kuliah duduk dengerin pulang nggak paham gitu. Padahal di mindset masyarakat tuh kita bisa segalanya gitu. Nah dari kepercayaan masyarakat kepada kita itulah yang harus diambil gitu, agar kita mudah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu sih Kak menurut aku tuh. Benar sekali sih Kak. Oke, selanjutnya bagaimana peran teknologi nih Kak dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi perempuan? Oke, apalagi sekarang tuh eranya teknologi banget ya. Betul sekali. Gitu. Teknologi banget, kayaknya di sini semua punya HP ya. Ya jarang ya nggak ditemukan. Mungkin orang-orang yang belum terjangkau dengan teknologi aja gitu ya, yang cukup sulit untuk menjangkaunya gitu. Nah, peran teknologi di sini tuh sangat penting banget gitu untuk pendidikan. Karena semuanya sekarang kita aksesnya carinya di internet. Apalagi program studi apa informatika gitu ya. Anak-anak FRS gitu ya, yang tentunya itu bermain banget sama sosial media gitu. Teknologi semakin berkembang. Benar, tapi tantangannya besar banget teman-teman. Di dunia teknologi ini bisa membuat kita pinter banget dan lalai banget. Iya nggak sih, ngaku para penonton ngaku aja gitu ya. Bisa aja kita tuh sehari tuh scroll dari pagi sampai malam lagi, tembus pagi lagi gitu ya. Itu adalah suatu yang nggak ada manfaatnya bisa dibilang gitu ya. Nah jadi peran teknologi di sini tuh sangat penting untuk membentuk pribadi seseorang. Pribadi yang dia tuh mau jadi pinter banget, hebat banget, luar biasa banget, atau jadi yang buang-buang waktu banget gitu. Karena banyak fitur-fitur yang mungkin saat ini tuh kita tanpa sadar nggak bisa ngontrol gitu ya. Semuanya punya TikTok, semua punya Instagram gitu ya. Dan TikTok, Instagram bukan hanya berita positif aja yang di-share gitu ya. Sekali, Kak, mungkin banyak banget berita-berita hoax yang tersebar di Instagram, banyak banget penipuan-penipuan gitu ya. Banyak akun yang akhirnya di-hack gitu. Bener banget gitu. Kita sembarang aja tuh ngeklik link gitu ya. Makanya pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan itu tadi gitu ya, supaya kita tuh ngebaca sosial media tuh nggak sembarangan gitu. Ngebaca informasi tuh nggak sembarangan gitu. Harus detail ya kita baca ya. Benar-benar penting banget gitu. Kayak intinya mah pendidikan sama kemajuan teknologi sekarang tuh sangat beriringan gitu. Bahkan teknologi tuh naiknya kayaknya sangat pesat banget gitu ya. Makanya kita sebagai mahasiswa memang harus banyak-banyak mengimbangi gimana kita itu bisa menyeimbangkan gitu ya teknologi ini, supaya kita nggak yang nanti dibilang gaptek banget gitu, atau nanti kita manfaatkan teknologinya tidak tepat guna, intinya tidak sesuai pada manfaatnya gitu. Bisa jadi tempat belajar teknologi, bisa jadi tempat bermain, dan bisa yang intinya merusak generasi muda gitu. Bener banget kan? Bener, karena kebanyakan kita sekarang perempuan banyak dirusak dari sosial media. Betul. Ya, sih, perempuan banyak dirusak dari sosial media gitu, yang
harusnya kita A, kita lakukan B gitu, mengikuti tren yang mungkin trennya udah kemana-mana gitu ya, bukan betul. lagi tentang edukasi, bukan lagi tentang pendidikan, tapi untuk menuangkan hal-hal yang mungkin kesannya negatif gitu. Nah makanya emang teknologi itu peran penting dalam pendidikan, tapi kitanya gimana menggunakan teknologi. Kita menggunakan baik itu negatif, positif, tergantung diri kita ya Kak. Bener banget. Oke, jawaban yang sangat luar biasa ya dari Kak Muji. Oke, lanjut lagi. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa pendidikan mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan yang berkualitas, seperti halnya laki-laki terutama di komunitas yang dipinggirkan. Misalkan Oke. kayak kualitas pendidikan yang dipinggirkan. Oke, baik. Gimana supaya ini ya, setara pendidikannya ya? Betul gitu sekali ya. Kak, antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, baik. Sebenarnya di sini kakak mau singgung beberapa hal ya terkait hal termasuk kakak bukan orang anak riset gitu ya yang pernah mengadakan penelitian, tapi sejauh yang kakak lihat gitu ya, sebenarnya konsep pendidikan yang dibuat oleh pemerintah untuk perempuan dan laki-laki itu udah setara gitu ya. Semua boleh SD, semua boleh SMP, boleh SMA, S1, S2 sampai gelar dokter pun ada gitu ya. Betul sekali. Udah boleh gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tadi balik lagi ke mindset masyarakatnya yang masih masyarakat. apa ya bahasanya mengkerdilkan perempuan gitu. Betul Itu Kak. sih yang terpenting. Karena kalau kita lihat pemerintah, it's okay, mereka sudah memberikan yang menyeimbangkan lah untuk keduanya itu sama-sama boleh berpendidikan. Kadang Benar. ngejudge gitu, perempuan kuliah nanti ujung-ujungnya di rumah Iya, bersih-bersih. Betul sih Kak. Jadi itu tergantung dari pandangan masyarakat. Iya. Sekarang kan pemerintah udah kayak menyetarakan ya Benar, tadi. semuanya udah boleh berpendidikan gitu. Nggak ada kayak kamu perempuan nggak usah sekolah, nggak ada gitu ya. Udah semuanya udah rata gitu. Betul sekali. Oke. Mengapa penting bagi perempuan nikah untuk mendapatkan pendidikan tentang hak-hak mereka dan keterampilan hidup yang penting? Oke, ini balik lagi tentang perempuan ya. Ya, perempuan Itu kenapa perempuan itu perlu belajar bukan hanya haknya aja, tapi kewajibannya sebagai seorang perempuan gitu. Kenapa? Karena nanti kalau kita cuma belajar hak aja, perempuan belajar hak, laki-laki belajar hak, akhirnya ketika nikah yang dituntut apa? Hak kamu nggak jalanin hak kamu sebagai seorang istri, kamu juga suami nggak ngejalanin hak kamu sebagai seorang suami gitu. Tapi ketika perempuan mau belajar hak dan kewajibannya sebagai seorang perempuan, laki-laki mau belajar hak dan kewajibannya sebagai laki-laki, ketika rumah tangga sama-sama menjalankan kewajiban dan akhirnya apa? Haknya bakal dikasih kok gitu. Jadi kita tuh nggak perlu yang muluk-muluk ini hak aku, ini hak kamu gitu. Tapi kalau kita mau belajar kuncinya tuh di kewajiban kita gitu ya, hak itu akan diberi gitu. Kakak contoh kasusnya di misal nih kuliah deh gitu ya. Kuliah itu kewajiban kita adalah kuliah gitu ya, ngikutin sampai SKS-nya berapa gitu ya. Terus intinya kalau rajin kuliah, rajin ngerjain tugas bakal dapat nilai bagus. Hak kita sebagai seorang mahasiswa tuh mendapatkan nilai yang bagus. Kewajiban kita apa? Kuliah, belajar. Nah, kalau kita nggak kuliah, kita nggak belajar, hak kita dapat nggak? Nggak dong, jelas banget gitu. Jadi kita nggak bakal dapat hak kita kalau kita nggak ngejalanin kewajiban kita. Sesederhana itu gitu. Jadi sesuatu itu akan seimbang kalau laki-laki dan perempuannya itu kompak, kolaborasi. Bukan tentang siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, tapi kolaborasi gitu. Kolaborasi itu yang membuat semuanya tuh berjalan dengan seimbang. Gitu. Agar hak-haknya juga terpenuhi. Gitu. Oke. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Apa tuh? Aduh, penasaran. Mungkin dari pandangan Kamuji nih tentang pendidikan bagi perempuan, kualitasnya udah seberapa persen atau gimana gitu? Oke, baik. Kakak nggak pakai persenan ya? Karena belum pernah ngadain riset gitu. Boleh. Tapi sejauh mata memandang ya sependek-sependek karena belum jauh-jauh mandangnya gitu ya, masih sekitaran UTS mungkin atau sekitaran kampung kakak gitu. Pendidikan udah cukup baik gitu ya. Tapi ada mindernya ya. Mindernya seorang perempuan yang kadang memutuskan untuk tidak lanjut kuliah karena ngerasa kayak ya udahlah nanti aku paling kerjanya jadi ibu rumah tangga gitu. Betul. Jadi kayaknya aku nggak perlu kuliah gitu. Itu sih yang menjadi poin paling
poin apa ya? Poinnya banget lah intinya gitu. Jadi pendidikan udah oke, tapi di diri perempuannya yang masih ngerasa kayaknya aku nggak usah sekolah deh, aku nggak usah berpendidikan, toh nanti aku juga bakal di rumah gitu. Padahal ini poin pentingnya gitu ya. Prilly Latuconsina, siapa yang nggak kenal guys ya? Siapa sih yang nggak artis kenal ya, ya, Kak? yang terkenal banget gitu. Beliau itu ternyata ya, selain seorang aktor, aktris gitu ya, beliau itu juga dosen yang jam terbangnya tuh kemana-mana. Ya, benar Beliau itu sekali. pendidikannya udah sampai S3 gitu. Beliau bener-bener kayak wow, akademik oke gitu ya, aktor juga oke gitu. Nah, pesan beliau yang mungkin sampai sekarang aku masih ingat gitu ya guys. Pesannya adalah kayak seorang anak tuh nggak pernah bisa milih siapa ibunya, ya nggak sih? Emang kita bisa ngelahir milih, ibuku aku maunya yang ini deh, aku nggak mau yang itu Iya, gitu. benar sekali, Anak nggak tuh nggak bisa. pernah bisa milih siapa ibunya, tapi ibu bisa milih mau membentuk anaknya nanti seperti apa gitu. Itu tuh poin yang paling wah menurut aku oke banget nih gitu. Seorang tokoh yang luar biasa banget ngasih pesan bahwasanya kayak, oi kalau lu nggak mau berpendidikan terus anak kamu nanti mau jadi apa Betul gitu. sekali. Yang ngajarin dia siapa? Yang ngajarin dia siapa gitu. Karena pendidikan pertama kali itu yang didapat oleh anak, nak ngomong ibu dong gitu, nak ngomong bapak, nak minum itu siapa? Ya. Orang tua gitu. Kalau orang tuanya aja nggak tahu etika minum itu sambil duduk, nggak bisa ngajarin anak sebelum makan berdoa, ya siapa dong yang bakal ngajarin mereka sekolah gitu. Sekolah itu hanya bagian berapa persennya, tapi 70% atau 90%-nya itu adalah peran orang tua, Orang tua. gitu. Dan satu lagi jangan sampai terlupa, nanti Oke, ada oke. pembiasan lagi gitu ya. Selain peran seorang perempuan gitu ya, misalnya dalam rumah tangga tadi ya kakak bilang, peran seorang laki-laki itu juga penting gitu. Karena jangan sampai persepsi kakak yang tadi kakak bilang gitu ya, makan tuan, senjata makan tuan. Oh, Perempuan oke. harus mendidik anak. Nanti kalau anaknya jadinya nggak bener berarti salah siapa? Perempuan. Padahal nggak gitu konsepnya guys. Oke, perempuan mendidik, tapi di atas perempuan ada laki-laki sebagai kepala sekolahnya yang buat kurikulum pendidikan buat anaknya gimana gitu. Yang ngejalanin nanti siapa? Istrinya. Gitu. Jadi kolaborasi. Jadi bukan hanya di dunia pernikahan, rumah tangga, dunia pendidikan pun gitu ya. Dosen, mahasiswa tuh harus punya kolaborasi yang baik supaya nilainya baik juga betul sekali. gitu. Jadi pesan buat para dosen jangan cuek-cuek lah, jutek-jutek sama siswanya gitu. Oke, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Muji untuk wawasan dan materinya yang tadi disampaikan. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan untuk para pendengar dari podcast kita. Oke. Bismillah ya. Guys. Semoga ini bukan menjadi pesan terakhir gitu ya. Kalau nggak di sini aku bakal ngomel-ngomel lagi di tempat lain gitu ya. Pesan buat para perempuan-perempuan di sana, jangan pernah ngerasa insecure dengan standar kecantikan sekarang ataupun standar kecantikan filter gitu ya. Jadilah diri sendiri dengan versi terbaik kalian gitulah. Karena perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa bukan dilihat dari face-nya, cantiknya, bukan dilihat dari tingginya, kurusnya gitu ya, tapi dilihat dari sejauh mana intelektual pendidikannya gitu. Seorang tuh akan dianggap luar biasa, akan dianggap keren ketika dia tuh tahu banyak hal, bisa banyak hal, multitasking gitu. Dan tabiatnya perempuan tuh adalah yang multitasking. So, buat perempuan-perempuan di luar sana, jangan pernah putus semangat buat berpendidikan, putus semangat buat sekolah, apapun yang orang lain katakan di sekitar kalian. Pokoknya intinya pendidikan itu penting gitu. Bukan hanya untuk mau jadi apa, tapi pendidikan untuk peran kita di masyarakat dan peran kita dalam keluarga. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muji. Itu adalah pesan yang sangat inspiratif. Semoga teman-teman dapat Semoga teman-teman di luar sana bisa mendapatkan apa yang Kakak Muji sampaikan. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Semangat. Siapa yang dingin nih?